Sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe terlebih dahulu, terima kasih Blenger Mania. Cerita dimulai ketika dua orang ketua tim, Takeshi dan Ryosuke sedang merencanakan balapan. Lalu Ryosuke bilang, masing-masing harus mengalahkan para pembalap lokal, di selatan dan utara dahulu. Lalu di sisi lain terlihat sebuah mobil i86 yang melaju kencang. Mobil itu menuruni jalan gunung yang berkelok dengan teknik drifting. i86 itu membawa muatan tahu yang akan diantar ke pelanggan. Dan i86 sudah kembali ke toko sebelum matahari terbit. Pengendara i86 itu bernama Takumi Fujiwara, ia mendapati ayahnya tergeletak mabuk berat. Besoknya sepulang sekolah Takumi berkumpul bersama temannya, dan salah satu temannya bernama Itsuki. Itsuki berencana membuat tim balap, dan Takumi akan dijadikan tukang cuci mobilnya. Tak lama lewat kelompok siswi-siswi, dan salah satunya bernama Natsuki, teman Takumi dari SD. Lalu siangnya Takumi pergi bekerja di pom bensin milik ayah Itsuki. Tak lama datang Takeshi dengan mobil GTR-nya, dan Takumi langsung menyambutnya. Tapi Takeshi malah langsung turun dan menemui ayah Itsuki, ia menanyakan dewa balap Gunung Akina. Lalu Itsuki mengajak Takumi ke Gunung Akina nanti malam. Malam itu di Gunung Akina, tim Takeshi dan Ryosuke bertemu untuk berdiskusi kembali. Tiba-tiba datang mobil Silvia S13 dan berhenti di depan kedua tim yang terparkir. Ternyata Itsuki yang menyetir S13 itu ditemani oleh Takumi. Lalu Itsuki turun dengan percaya diri dan menghampiri kedua tim. Akhirnya Takeshi bersedia balapan. Saat akan mulai, hitungan mundur belum selesai tapi Itsuki langsung tancap gas duluan. Takeshi tidak masalah dan menyusul tancap gas belakangan. Saat di tikungan, Itsuki mencoba drifting tetapi tidak bisa, dan Takeshi yang melihatnya langsung bilang bodoh. Tak lama Itsuki meleng, dan mobilnya langsung menabrak pembatas jalan. Setelah itu Takumi diantar pulang, dan terlihat mobil Itsuki ringsek di sebelah kiri. Sementara itu di minimarket, Ryosuke ingin bilang kelemahan GTR milik Takeshi. Yang pertama, walaupun tenaga GTR besar, tapi mesinnya berat. Berikutnya GTR selip saat tikungan tajam beruntun, sehingga bukan tandingan RX-7 FC Ryosuke. Di jalan pulang, Takeshi masih memikirkan kata-kata Ryosuke GTR-nya bukan tandingannya. Tiba-tiba ada mobil dari belakang yang mendekat dengan kecepatan tinggi. Takeshi langsung tancap gas meninggalkan mobil tersebut. Ternyata itu adalah Takumi dengan i86-nya yang mengekor. Saat tikungan keduanya pun melakukan drifting kecepatan tinggi. Lalu seperti kata Ryosuke, drifting GTR selip dan melebar, sehingga dengan mudah Takumi melewati celah GTR, lalu terus melaju di tikungan beruntun. Takeshi lalu berhenti dan turun dari mobil, dan hanya melihat i86 yang menuruni gunung. Besoknya Itsuki merengek ke ayahnya agar dibelikan GTR, tapi ayahnya menolaknya. Tak lama datang Takeshi dengan GTR-nya. Takeshi datang bukan untuk mengejek Itsuki, tetapi mencari info i86 dengan nama toko tahu yang mengalahkannya semalam. Takeshi berpesan jika mengenal mobil itu tolong sampaikan ia menunggunya di Gunung Akina Sabtu malam. Setelah itu ayah Itsuki menunjukkan foto temannya yang ternyata adalah ayah Takumi, sang dewa balap Gunung Akina. Itsuki langsung menemui ayah Takumi untuk bertanya apakah benar ia yang mengalahkan GTR. Namun ayah Takumi cuek saja, dan fokus memeriksa tahu-tahunya. Sementara ketika Takumi selesai bekerja, dari seberang Natsuki memanggil-manggil Takumi. Lalu mereka duduk di pinggir danau, dan Takumi menikmati kue beras buatan Natsuki. Tiba-tiba Natsuki berbisik, ia membeli baju renang seksi, hal itu membuat Takumi terkejut hingga tersedak. Natsuki mendekap Takumi dari belakang untuk menolongnya hingga Takumi tidak tersedak lagi. Setelah itu Natsuki minta agar Takumi menjemputnya pada hari Minggu di stasiun. Sampai di rumah ayah Takumi langsung bertanya soal GTR yang ia kalahkan. Lalu Takumi bilang GTR memang cepat di jalan lurus, tapi melambat saat di tikungan. Lalu tak lama ayah Itsuki datang mencari ayah Takumi. Sambil minum,
Ayah Itsuki ingin memastikan ayah Takumi yang mengalahkan GTR, tapi dijawab bukan, melainkan Takumi. Lalu ia mulai bercerita, suatu hari wasir ayah Takumi kambuh, dan ia menyuruh Takumi mengantarkan tahu. Di awal, Takumi berangkat pukul 4 pagi dan pulang pukul setengah 6 pagi. Setahun kemudian Takumi kembali pukul 5:15, dan bahkan pukul 5 pagi. 2 tahun kemudian Takumi bisa kembali sebelum pukul setengah 5 pagi. Tapi ia pernah terburu-buru sehingga menyenggol pembatas jalan, sehingga tahu yang dibawanya hancur. Setelah itu ayahnya memberi Takumi secangkir air dan meletakkannya di mobil, lalu berpesan tidak boleh tumpah. 1 bulan kemudian, Takumi kembali dalam 1 jam, kemudian bertahap hingga tinggal setengah jam. Besoknya Takumi ingin meminta izin cuti di hari Minggu, tapi langsung dipotong Itsuki yang ingin meminjam mobil ayahnya untuk balapan nanti malam. Di sisi lain Ryosuke datang ke tempat Takumi, dan malah bercerita riwayat ayah Takumi sebagai pembalap. Lalu ia meminta ayah Takumi balapan dengannya 1 kali saja. Hal itu membuat ayah Takumi marah dan mengusirnya. Saat Takumi pulang, ayahnya bilang jika ingin memakai mobilnya besok, kalahkan dulu GTR di Gunung Akina. Di atas gunung, terlihat Itsuki yang mau balapan dengan mobil minibus ayahnya. Lalu Takeshi menyuruh timnya untuk mengeluarkan Itsuki dan mobilnya dari jalan. Sementara Ryosuke mendapat laporan dari timnya ada Ai-86 yang naik. Setelah sampai atas, Itsuki dan yang lain mengira ayah Takumi yang datang, tetapi Takumi sendiri. Akhirnya balapan antara Takumi dan Takeshi segera dimulai, saat hitungan mundur selesai mereka langsung tancap gas. Awal jalan lurus GTR langsung memimpin meninggalkan Ai-86. Ketika masuk jalan berkelok, GTR melambat dan Ai-86 semakin mendekat. Di tikungan yang sangat tajam, drifting GTR terlalu melebar, dan Takumi hampir saja mengambil celah dari dalam. Kali ini Takeshi tidak memberi ruang saat melewati tikungan ia pertama kali dikalahkan oleh Takumi. Ai-86 tetap tidak menurunkan kecepatan ketika mendekati 5 tikungan akhir. Takumi memasukkan ban kirinya ke dalam jalur air di bahu jalan, sehingga ia bisa menikung tanpa drifting dari sisi dalam dan melewati GTR. Setelah dilewati, GTR melambat dan tidak mengejar lagi, maka Takumilah pemenangnya. Saat pulang, Takumi dicegat oleh Ryosuke di pinggir jalan. Ryosuke melempar sekaleng minuman dan bertanya kapan akan balapan dengannya. Sampai di rumah ayahnya menunggu di luar, Takumi bilang selesai dan mengembalikan kunci mobil. Besoknya hari Minggu, sesuai janji Takumi menjemput Natsuki dan mereka piknik ke pantai. Setelah itu saat sedang mengantar Natsuki pulang, Natsuki menggenggam tangan Takumi di mobil. Dan saat sebelum turun dari mobil, tiba-tiba Natsuki mencium Takumi, Takumi sampai berpegangan pada pintu mobilnya. Besoknya di pom bensin, Takumi masih terbayang-bayang kejadian kemarin, dan ia kerjanya hanya melamun. Sampai saat Itsuki mengajaknya ke Gunung Akina dengan Ai-86 barunya, Takumi masih saja melamun. Saat pulang, mereka tidak sadar diikuti oleh sebuah mobil Lancer Evo 4. Mobil Evo itu sengaja menyenggol mobil Itsuki dari belakang. Pengendara Evo yang bernama Seiji membuka kaca, dan bilang salah target, dikira itu Ai-86 toko tahu. Lalu Evo itu pergi begitu saja meninggalkan mereka. Itsuki terkejut melihat Evo itu menghadang di tengah jalan, membuatnya banting setir menabrak pembatas jalan. Takumi yang emosi langsung mengambil alih setir mobil Itsuki. Takumi mampu mendekati dan mengekor Evo itu. Tapi pada saat drifting di tikungan tajam, bagian belakang mobil sempat menyenggol pembatas jalan, karena mobil Itsuki belum disetel. Sama saat seperti melewati GTR Takeshi, celah Evo itu dilewati Takumi, membuat Seiji terkejut dan hilang kendali. Besoknya Takumi dimarahi oleh ayah Itsuki, karena semalam yang dikalahkannya adalah anggota tim Emperor para pembalap pro. Lalu ayah Itsuki bilang Ai-86 Itsuki dan punya ayah Takumi berbeda, punya ayah Takumi sudah disetel selama 1 bulan. Di rumah ayahnya bilang berbagai tes dan setelan harus seimbang, itu memakan waktu 1 bulan.
Malamnya Takumi naik ke Gunung Akina, di sana ia melihat Ryosuke dan timnya. Lalu ia bertanya apakah mobil Ryosuke bermasalah, tapi Ryosuke menjawab sedang menyetelnya. Takumi juga kembali bertanya apakah menyetel itu perlu waktu 1 bulan. Lalu Ryosuke mulai menjelaskan satu persatu bagian pada mobil untuk disetel. Saat Ryosuke memeriksa mobil Takumi, ia bilang semuanya sudah disetel optimal. Lalu Ryosuke bertanya kapan balapannya, dan Takumi menjawab 3 minggu dari sekarang di hari Sabtu. Setelah itu Takumi pulang, di tengah jalan ia berpapasan dengan Evo hitam. Ternyata di dalam Evo hitam itu ada Seiji dan ketua tim Emperor Kyoichi yang menyetir, dan mereka langsung putar mobil. Mereka langsung menyusul mobil Takumi dan melewatinya dengan kecepatan tinggi. Takumi yang terpancing, langsung tancap gas dan mengekor mobil mereka. Di tikungan, Takumi semakin mendekati Evo hitam dengan driftingnya. Tiba-tiba mesin AE86 mati, sehingga mobil menjadi mogok dan terpaksa berhenti di pinggir jalan. Takumi hanya bisa memandangi mobilnya yang mogok dan berasap. Tak lama Ryosuke dan tim yang juga turun gunung melihat Takumi langsung menepikan mobilnya. Kyoichi dan Seiji juga putar balik, Seiji menertawakan mobil Takumi. Akhirnya mobil Takumi diangkut dan dibawa ke pom bensin Itsuki, mereka hanya menatapnya termasuk ayah Takumi. Setelah itu ayah Takumi hanya meninggalkannya dan pulang begitu saja. Ryosuke juga datang dan menawarkan meminjamkan mobil untuk balapan, tapi Takumi menolak. Beberapa hari kemudian ayah Takumi membawa AE86-nya ke bengkel untuk diganti mesin baru. Malamnya setelah selesai ganti mesin, AE86 dibawa kembali ke pom bensin Itsuki. Takumi yang melihatnya masih tidak percaya itu mobilnya. Pulang kerja Takumi langsung membawa mobilnya ke Gunung Akina untuk dites. Terlihat Takeshi yang membantunya mencatat waktu di awal. Setelah sampai bawah, terlihat juga Ryosuke yang mencatat waktu akhir, dan sepertinya hasilnya mengecewakan. Besoknya Takumi masih menatap mobilnya seperti ada yang salah, tak lama ayahnya keluar. Ayahnya langsung menyuruh Takumi masuk mobil, dan ayahnya yang menyetir menuju Gunung Akina. Ayahnya ingin menunjukkan caranya, dan bilang putaran mesin harus lebih dari 1000 rpm untuk mengeluarkan tenaganya. Di sisi lain, Itsuki kebetulan melihat Natsuki di dalam mobil Mercy yang baru keluar dari hotel. Saat makan siang, Itsuki bilang ke Takumi melihat Natsuki keluar dari hotel dengan seorang pria. Bahkan Itsuki mempertegas bahwa Natsuki adalah pelacur, seketika Takumi emosi dan langsung meninju Itsuki hingga terpental. Keduanya lanjut akan berkelahi, tetapi ditahan oleh pegawai lainnya. Di rumah, Takumi ingin menelepon Natsuki tapi ragu-ragu. Tak lama, datang Takeshi dan Ryosuke menjemput Takumi untuk balapan sesuai hari yang dijanjikan. Lalu mobil mereka bertiga berjalan beriringan, sampai pada perlintasan kereta api, palang pintu kereta menutup. Sambil menunggu, di seberang Takumi melihat Natsuki di dalam Mercy putih. Mercy itu berbelok, dan Takumi langsung mengejarnya meninggalkan Takeshi dan Ryosuke. Lalu Takumi turun, dan hanya bisa melihat dari seberang, Mercy itu masuk ke gang rumah Natsuki. Sementara di atas Gunung Akina, semua tim sudah berkumpul, dan tinggal menunggu Takumi yang belum datang. Lalu Kyoichi memberi waktu 5 menit lagi untuk Takumi. Tak lama AE86 terpantau melaju menaiki gunung. Sampai di atas Takeshi memasangkan alat komunikasi pada Takumi. Lalu balapan pun dimulai, dan ketiga mobil langsung tancap gas. Evo 3 langsung memimpin diikuti RX-7 FC dan terakhir AE86. Ryosuke menjalankan strateginya dan ia memberikan jalan untuk Takumi. Ryosuke sengaja memberi Takumi lewat, agar ia bisa mengikuti Takumi melewati jalur air di bahu jalan, dan keduanya bisa melewati Evo 3 di tikungan tersebut. Setelah keduanya berhasil melewati Evo 3, sekarang Ryosuke yang bertugas menghalangi Evo 3. Melalui alat komunikasi, mereka mendapat laporan ada sebuah mobil yang sedang naik.
Kyoichi mengabaikan peringatan itu, dan nekat menyalip Ryosuke dan Takumi. Setelah itu ia hilang kendali, menerobos pembatas dan jatuh ke bawah. Tersisa Ryosuke dan Takumi, keduanya masih bersaing ketat. Sampai pada suatu tikungan tajam, Ryosuke melewati Takumi dari celah yang sempit. Setelah dilewati, Takumi semakin menempel ketat Ryosuke yang mulai selip di tikungan. Memasuki tikungan terakhir, Takumi mulai menaikkan putaran mesin melebihi 11.000 rpm. Dari atas terlihat sudut drifting Ryosuke masih tampak bagus. Takumi langsung mengambil sisi dalam untuk melewati Ryosuke dengan tenaga besar dari mesin barunya. Ryosuke pun berhasil dilewati dan Takumi lah yang keluar sebagai pemenang. Semuanya bersorak, termasuk Takeshi dan timnya. Setelah balapan, Ryosuke bertemu dengan Takumi di sebuah minimarket. Kali ini Ryosuke mengajak Takumi untuk bergabung di tim balap yang baru akan dibentuknya. Tapi Takumi bilang lihat saja nanti, dan ia langsung masuk mobil dan pergi. Ternyata Takumi langsung ke gang rumah Natsuki. Dari jauh ia melihat Natsuki turun dari Mercy dan dipeluk oleh seorang pria dan pergi. Saat berjalan ke rumahnya, Natsuki baru menyadari di kejauhan ada Takumi yang melihatnya. Ia langsung menghentikan langkahnya, dan Takumi pun terlihat sangat kecewa. Takumi langsung balik badan dan berlari, lalu Natsuki mencoba mengejarnya, tapi tidak terkejar. Takumi pun pulang mengendarai mobilnya sambil menangis. Di rumah ayahnya sudah menyiapkan makan malam, untuk merayakan kemenangannya, tapi Takumi langsung masuk kamar. Tak lama Takumi keluar dan menelpon Itsuki untuk minta maaf. Berikutnya ia menelpon Ryosuke, dan bilang ingin bergabung dengan timnya. Ayahnya yang menguping dari balik tembok sangat senang mendengar hal itu, dan cerita pun tamat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like dan subscribe. Sampai bertemu di cerita berikutnya.